Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini, Senin 24 November 2025, kita ada update lagi ya, saham dari Merdeka Group, ada MBMA, MDKA, dan Emas. Apakah sudah masuk masa downtrend-nya? Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, kita update IHSG kembali ya untuk hari ini itu menguat 1,85%. Ternyata sangat uptrend ya. Berada di atas EMA 200, EMA 50 dan EMA 20-nya dan sudah breakout kembali ya di resisten minornya ya di 8.480-an dan tertinggi hari ini di 8.570 ya, candlenya sangat bullish. Memang masih sangat uptrend tapi saat ini memang lagi di pucuk ya, karena di pucuk banget, sangat jauh dari supportnya ya. Masih ada potensi sebenarnya ya untuk IHSG terkoreksi ya, karena memang hari ini tutupnya di high-nya ya, takutnya seperti ini ya, dia bikin candle besoknya terus merah ya, kemungkinan IHSG akan paling nggak sideways dulu ya, kemungkinan besok akan merah dan kemudian akan konsolidasi dan kemudian masih ada potensi sih bikin higher high kembali. Untuk saat ini memang supportnya masih di area 8.480-an sampai di 8.340, itu adalah support dari IHSG saat ini, dan saat ini masih bagus sebenarnya, momentumnya sudah bagus, MACD-nya pun golden ke atas, tapi memang sudah di pucuk ya, sudah di pucuk. Apabila yang sudah ketinggal mending wait and see, tunggu koreksi IHSG dulu ya, karena memang saat ini di pucuk ya. Untuk swing sepertinya kurang menarik, walaupun untuk IHSG sangat uptrend ya. Jadi untuk yang belum punya barang dan sudah mau incer untuk entry, tunggu paling nggak ada koreksi dulu ya. Bikin swing low, bikin ngebase dulu biar lebih aman ya untuk swing, untuk cari posisi swing ya. Jadi untuk saat ini IHSG masih sangat uptrend, sangat bullish, tapi untuk swing kita tunggu koreksinya ya. Seperti ini ya, karena sering IHSG juga terkoreksi dekat MA20 mantul ini juga sempat ngebase ya, ngebase dan kemudian di breakout. Jadi prestasinya sangat menarik, tapi untuk entry swing tunggu area swing low-nya dulu ya, untuk apabila dia retest ke supportnya bisa entry lagi ya untuk saham-saham yang ada kaitannya dengan IHSG. Masih bagus. IHSG saat ini sangat bullish. Untuk peluang entry-nya tunggu dia ada koreksi ya untuk IHSG. Oke, saham pertama ya kita ada MBMA. Untuk hari ini itu melemah tipis 1,79%. Setara trennya sebenarnya long term-nya ya, dia masih uptrend ya, karena masih berada di atas MA 200-nya. Tetapi secara short term-nya dia memang lagi turun ya, ini ya, turun bergerak di bawah MA 20 dan MA 50-nya ya, dan saat ini sebenarnya lagi retest di support horizontalnya ya, di support di horizontal dan di Fibonacci ya, Fibonacci 0,6 ya di 530, itu adalah supportnya ya, untuk support kuatnya ya untuk MBMA. Apabila itu di break, apabila yang sudah punya barang bisa cut loss dulu ya, cut loss dulu, takutnya dia dibawa turun ya. Untuk target penurunannya apabila support di 530-nya di break bisa turun sampai di Fibonacci 0,7 ya, dan ini adalah dulu area support horizontal ya sebelum kenaikan tinggi ya di area 470-an. Jadi apabila yang sudah punya barang dan pengen cut loss, mungkin bisa di cut loss sebagian dulu dan nanti uangnya bisa dibuat entry kembali ya di 470-an ini, karena takutnya dia dibawa turun ya. Untuk saat ini memang lagi sideways ya. Sideways, tunggu paling enggak area aman dulu ya, yang dia bertahan dulu di 580-an, itu adalah area aman dari MBMA ya. Apabila kuat bertahan di situ beberapa hari, ada potensi lagi untuk uji di MA 20-nya di sekitar 625. Ini ada juga
area resisten dari horizontalnya ya, ini sempat area nge-base dan ternyata di-break ya, di-breakdown dengan volume ya, dengan volume yang lumayan besar dan beberapa hari ini sebenarnya koreksinya kecil ya sebenarnya, koreksinya kecil, tapi momentumnya memang lagi turun ya dari momentum MACD-nya pun dia, masih cenderung, dead cross ya dan momentumnya belum mulai melemah ya, jadinya masih ada potensi penurunan di MBMA. Kita coba lihat, Broksum-nya ya. Broksum per hari ini ada big distribusi dari LG cukup besar banyaknya ya, barangnya cukup banyak dari LG dan BB ya, barangnya cukup banyak yang nampung rata-rata memang retail ya. Kita coba lihat, Broksum, pas, ada buangan ya, dari, pas mulai sideway lah di 18, November kita coba lihat. Di 18 Novembernya masih ada, big distribusi ya, big distribusi dari BB. Jadi BB ini sudah, masih buang barang ya selama seminggu ini dan di hari ini pun masih ada buang barang ya. Coba kita lihat dari tanggal 11, November gimana Broksumnya, 12. 12 November masih ada yang buang ya dari LG, PD, MG. Jadi memang masih ada distribusi ya dari MBMA ya. Masih ada distribusi terus dan memang secara candlenya pun dia selalu turun dan cenderung ada distribusi ya. Jadi belum ada smart money yang masuk ya sampai hari ini ya. Jadi untuk MBMA ya mending, tunggu dulu untuk buangnya mulai melemah ya karena memang hari ini memang masih ada distribusi cukup besar dari LG dan BB, ini baru AK yang masuk ya, AKBK sudah mulai masuk ya tapi secara value-nya belum terlalu banyak ya, mudah-mudahan untuk AKBK CP ini paling enggak, dia, konsisten akumulasi nanti bisa pertimbangkan, masuk kembali ya. Untuk saat ini memang lagi ada di area support-nya ya, tapi apabila distribusinya masih cukup kuat, dia bisa turun sampai di 470-an itu adalah target penurunan berikutnya untuk MBMA. Mudah-mudahan MBMA paling nggak bertahan dulu ya, nanti ya bertahan dulu, sideways dulu ya di area 580-an ini. Apabila yang mau swing bisa tunggu di area itu ya, apabila dia selalu bikin lower low, mending sekalian tunggu di bawah karena memang secara teknikal dia memang lagi downtrend dan secara Broksum sumarinya pun lagi ada distribusi dan dari indikator super trendnya memang lagi turun ya, ini sudah ada merah jadi memang cenderung MBMA turun dulu ya. Apabila masih kuat bertahan di 530 paling nggak sideways dulu masih ada potensi ya, paling nggak dia nanti naik ya ke 625 ya, itu adalah area MA20 dan ada support horizontal di situ ya. Apabila malah, bikin lower low akan uji lagi di supportnya di 470-an untuk MBMA. Oke, saham kedua ya kita ada MDKA. Hari ini tuh menguat tipis 1,32%. Secara trennya dia masih uptrend juga ya, bergerak di atas MA200. Dan saat ini, MDKA ya lagi turun dan cenderung, sideways sebenarnya ya, karena secara short term-nya dia bergerak di bawah MA200 dan MA50 ya, sempat retest MA20 sepertinya tapi ada seller jadi hari ini dibikin, turun ya, bikin seperti doji ya dan saat ini memang lagi ada di support, minornya ya untuk MDKA juga sepertinya bikin, seperti double top ini ya, seperti double top ya, 2 kali selalu gagal dan turun, neckline-nya ditembus dan memang di target penurunannya ya. Dan saat ini sudah mulai bagus sebenarnya secara trennya, secara candle-nya juga bikin higher low ya, maksudnya higher high ya. Untuk, support, minornya masih bisa dipakai di area ini ya, di 2.100-an ya, 2.100 dan resistennya masih dipakai di MA, 50 sampai MA 20 yaitu adalah resisten terdekat ya dari, MDKA ya di 2.350-an itu adalah area
range-nya ya, kemungkinan untuk MDK akan, sideways dulu ya, ini juga sideways seperti ini ya. Dia ke area resistance, turun ke support, mantul kembali ya. Jadi untuk yang mau coba trading di MDKA apabila belum punya barang sekalian, area tunggu di area supportnya ya, di area 2150-an karena ini sudah mantul sebenarnya, sudah mantul jadi sepertinya akan sideways dulu ya, ini ada candle-nya juga udah zebra ya. Ada merah, ada hijau, dan merah-merah kemungkinan akan koreksi lagi malah kesempatan buy ya. Kesempatan buy di area support nanti jual di area dekat-dekat resisi ya. Karena memang saat ini MDKA lagi sideways jadi bisa dipakai buy on support nanti jual di area resistennya. Momentum masihnya sebenarnya masih bagus ya, dia masih dead cross tapi momentumnya sudah mulai melemah ya karena dari candlenya pun dia sudah bikin higher higher high ya. Jadi, untuk MDK tapi momentumnya belum ada ya, kemungkinan akan sideways dulu. Dari volumenya pun belum keluar ya, ini masih ada volume bearish yang lebih mendominasi ya, kemungkinan akan sideways dulu ya untuk MDK. Kita coba lihat Broksum. Broksum per hari ini ada small akumulasi dari DR ya, DRSPD yang keluar ada LGZUOD ya. Sepertinya masih netral karena LGZU juga barangnya cukup banyak ya. Coba kita lihat per sideway ya. Kita tarik di area sideway-nya pas di tanggal 18 November seperti apa. 18 November ada big akumulasi dari PDDRXL, ada retail yang masuk di average 2174 ya. Kita coba 2100 di area bawah ya berarti ya. Jadi di area sideway-nya ini ya. Jadi untuk MDK cukup menarik sebenarnya dari Broksum. Dia ada akumulasi di area support dan candlenya pun higher high sudah nge-base jadi bisa dimanfaatkan ya nanti apabila ada koreksi ke area support. Artinya kita dapat harga di low risk dan dekat dengan average-nya PDDR ini ya. Jadi ada potensi ya paling enggak nanti MDK ya apabila dijaga di area supportnya masih ada potensi paling enggak dia mantul ya, mantul-mantul ke area resistennya di 2370-an. Jadi bisa TP sepian di area itu apabila indikasi di breakout akan potensi lagi ya untuk naik ke area 2500-an ya untuk long term-nya tapi ya. Untuk saat ini memang lagi sideways jadi bisa buy on support dulu ya. Buy on support nanti apabila mendekati resisten bisa cicil-cicil jual. Untuk MDK masih bagus. Dia sudah sideways ya, jadi bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness untuk MDK. Oke, saham terakhir ya kita ada emas untuk hari ini itu melemah 0,81%. Ternyata dia lagi turun ya, ini sempat sideways sebenarnya. Sideways cenderung sideways-nya kecil ya dan di breakdown ya. Breakdown dan setelah itu dia memang selalu bikin candle level low ya dan sudah dua candle ini ya sudah sepertinya bikin ring sideways ya, ring sideways tapi ring sideways-nya kecil ya. Seperti ini ya, dia bikin ring sideways kecil tapi malah di breakdown kembali ya untuk emas. Kita coba lihat untuk time frame per 1 jamnya untuk lihat trennya ya seperti apa ya. Untuk per 1 jamnya memang dia turun ya ini ya bergerak di bawah MA 200, MA 50 dan MA 20-nya ya ini MA 20-nya selalu menjadi resisten ya ini terkena resisten MA 20 dia selalu cenderung turun ya dan untuk penutupannya pun dibikin gap down ya jadi masih ada cenderung untuk emas masih di bawah turun dulu ya. Untuk time frame 1 jamnya coba kita balik ke daily-nya ya. Untuk daily memang masih ada resisten ya di area ini ya. Sempat naik tapi masih ada seller. Ini sudah 3 hari ada ekor dari atas menandakan masih ada seller ya. Untuk emas bisa diperhatikan ya di area support ya. Ini adalah ada area gap ya. Ada gap dan ini ada juga ekor dari atas ya. Mungkin dari bawah ya ini ya. Kemungkinan emas akan uji support itu ya, dan ini sebagai malah kesempatan besar ya, ini adalah dulu gap, apakah dia akan nutup gap dulu dan kemudian akan naik kembali ya di sekitar 3.590 sampai 350 itu adalah area support berikutnya ya untuk emas ya. Ini ada gap, apakah dia akan menutup gap terlebih dahulu ya.
Momentum MACD-nya pun dia masih cenderung, dead cross ya. Coba kita lihat, Broksum ya. Broksum per Broksum per hari ini masih ada distribusi ya, SS keluar cukup banyak dan retail masuk ya, ada PD, XL, ada XC, ada GR juga ya. Jadi masih cenderung turun sepertinya ya untuk, emas ya. Kita coba lihat pas dia lagi turun ya, bikin lower low dari sekitar tanggal 12, 13 ini ya, 2, 13 ya, dia di area ini ya. Di area dia bikin lower low memang masih distribusi ya, ada distribusi dari SS, LG, MG, BB ya, jadi broken non retail semua rata-rata lagi distribusi dan yang nampung adalah retail ya, ada PD, ada XI, ada SL, ada XC di average 3.870. Jadi masih floating loss ya, masih ada di atas dan hari ini pun masih ada distribusi, jadi untuk yang belum punya emas ataupun yang mau average down karena sudah terlanjur nyangkut dan nggak mau cut loss, mending sekalian tunggu ya, paling nggak tunggu di area support ini ya, karena ini adalah ada area gapnya ya, karena memang starternya juga masih sideways ya, sideways sebenarnya sudah bentuk ring sideways nih, ring walaupun ringnya sangat kecil ya, takutnya nanti malah diturunin lagi ya, karena memang masih ada distribusi ya, tunggu paling enggak nanti momentumnya MACD-nya sudah mulai momentumnya melemah dan untuk broker broker semarinya sudah mulai ada yang masuk ya. Ini sebenarnya dari ZUZP ini sudah mulai masuk ya, tapi memang belum terlalu signifikan ya karena baru sekitar 20 M ini ya. Dan yang buang sampai 50 M. Jadi belum belum memadai ya untuk akumulasinya ya, tetap diperhatikan secara brokernya, mudah-mudahan si ZUZP ini sudah mulai kembali aktif akum ya, dan barangnya sudah mulai banyak dan secara candlenya pun sudah berhenti ya penurunannya ya, itu adalah area buy-nya untuk emas nanti ya. Masih secara saat ini memang masih downtrend, jadi wait and see dulu, yang belum punya barang bisa diperhatikan di area gap-nya ini apakah dia akan mantul di situ ya. Mudah-mudahan masih ada perlawanan ya dari emas di area, gap-nya itu ya. Masih oke ya secara emas, memang masih downtrend tapi, peluang masih ada ya karena memang sudah mendekati area support kuatnya ya. Ini adalah area gap dan volumenya pun sudah mulai melemah walaupun memang masih ada distribusi ya. Jadi kita tunggu di area gap-nya sekalian ya di 3.550 untuk emas.